Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Konsultan Indonesia di materi pada malam hari ini dengan judul Keberlakuan Sanksi Daftar Hitam yang akan dibawakan oleh Pak Kurniawan Ilyas yang merupakan PPK yang berkompetensi. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak. Oke, baik, terima kasih. Eh, Materi hari ini ini sebenarnya berangkat sebuah kasus ya. Jadi keberlakuan sanksi daftar hitam ini untuk penyedia ya, rekanan ya, ini sebenarnya berangkat dari sebuah kasus di laporan sebuah LSM ke APIP ya, ke Inspektorat atas pekerjaan ya, atas pekerjaan penyedia yang sedang berjalan, di mana laporan itu menunjukkan bahwa penyedia yang sedang mengerjakan proyek tersebut ya, kurang lebih 5 paket, ternyata di portal LKPP Inaprok itu ada tayangan daftar hitam. Jadi ada tayangan daftar hitam. Nah, kebingunganlah teman-teman APIP ya, Inspektorat, mensikapi jika penyedia itu sedang dalam pekerjaannya, dalam kontraknya, ditelusuri oleh LSM, ada daftar hitam ternyata di itu ya. Jadi bagaimana sih sanksi daftar hitam untuk penyedia ini berlaku? Kapan berlakunya? Baik, kita lihat di Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 ya, tentang administrasi pemerintahan, Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa, Peraturan Lembaga Kebijakan ya, KPP Nomor 4 tahun 2021 tentang pembinaan pelaku usaha pengadaan barang dan jasa itu sendiri. Jadi ada 3 pengaturannya ya. Tentu kita lihat ya, kapan sih berlaku dari katakan daftar hitam sebuah penyedia di masa pekerjaan sedang berjalan, bahkan pekerjaan itu hampir selesai. Bagaimana sikap APIP, sikap PPK ya, jika diperhadapkan demikian ya. Ruang lingkup daftar sanksi ini ya, pengenaan daftar sanksi ada 3 ya. Pertama, perbuatan atau tindakan peserta apa saja yang dapat dikenakan daftar hitam. Yang kedua, penetapan sanksi daftar hitam. Yang ketiga, penundaan dan pembatalan sanksi daftar hitam. Nah, kita masuk di bagaimana penetapan sanksi daftar hitam. Ya, bicara ruang lingkupnya ya, ada 5 ya. Untuk penetapan ya, khusus untuk penetapan sanksi daftar hitam ini kita bahas ada 5. Apa saja sanksi daftar hitam? Ya, sanksi daftar hitam ini berlaku sejak tanggal surat keputusan ditetapkan dan tidak berlaku surut, ya, non retroaktif. Yang kedua adalah penyedia yang terkena sanksi daftar hitam dapat menyelesaikan pekerjaan lain jika kontrak pekerjaan tersebut ditandatangani sebelum pengenaan sanksi daftar hitam. Jadi jika tanda tangan kontrak ini ya sebelum pengenaan sanksi daftar hitam. Misalnya tanda tangan kontrak tanggal 20 Oktober, berarti kan
ditandatangani sebelum dia kena sanksi daftar hitam di tanggal 25 ya, 25 Oktober ya. 25 Oktober maka dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut ya. Jadi kalau ditanggal Oktober 20 namun ditayang ya apa namanya ada pekerjaan lain yang dikenakan sanksi daftar hitam, maka dapat menjalankan pekerjaannya. Ini bagaimana perlakuannya. Nah, selanjutnya adalah peserta pemilihan yang melakukan perbuatan yang dimaksud ya. Angka 31 huruf A, B, dan C. Ini kita lihat peraturan LKPP nomor 4 tahun 2021. Apa saja di sanksi daftar hitam selama 2 tahun? Peserta ya menyampaikan dokumen atau keterangan palsu atau tidak benar untuk memenuhi persyaratan di dokumen pemilihan. Atau peserta ya terindikasi melakukan persekongkolan atau penawaran atau juga terindikasi KKN ya dalam pemilihan. Ini sanksinya 2 tahun. Ada juga di peserta yang melakukan pemilihan sebagaimana maksud ini sanksi 1 tahun. Artinya apa? Penyedia yang mengundurkan diri ya atau peserta yang mengundurkan diri dengan alasan ya tidak dapat diterima oleh pejabat pengadaan, pokja pemilihan atau agen pengadaan sendiri. Ya, jadi itu. Atau mengundurkan diri, tidak penyedia mengundurkan diri atau tidak menerima katalog ya, kontrak katalog. Ini yang di katalog ini, dia sanksinya 1 tahun. Ada juga pemenang ya, penyedia yang melakukan perbuatan ya, FGH ini dikenakan 1 tahun adalah mengundurkan diri dengan alasan tidak diterima sebelum penandatanganan kontrak. Kalau ini ya, ini berkaitan dengan pemilihan ini. Ini berkaitan dengan ditetapkannya penyedia tersebut, namun mengundurkan diri ya, sebelum penandatanganan kontrak. Atau penyedia tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan sehingga diadakan pemutusan. Itu 1 tahun saja sanksinya. 1 tahun saja sanksinya. Sesungguhnya keputusan itu ya, keputusan itu mengikat ya, kalau kita bicara pasal 60 tahun Undang-Undang 30 tahun 2014 itu keputusan memiliki daya mengikat sejak diumumkan. Jadi ketika diumumkan atau diterima keputusan oleh pihak tersebut dalam keputusan ya. Dalam hal terjadi ya terdapat perbedaan waktu pengumuman oleh penerima keputusan, daya mengikatnya adalah keputusan itu diterima. Ketika diumumkan tapi dia tidak tahu, daya mengikatnya itu keputusan yang diterima. Dalam hal terdapat perbedaan waktu penerimaan antara pengiriman dan penerimaan keputusan, yang mengikat didasarkan dengan bukti kecuali dibuktikan lain oleh pengirim gitu. Jadi ini ketentuannya. Jadi sejak diumumkanlah dia berlaku keputusan atau keputusan itu mengikat oleh pihak ya atau diterimanya keputusan oleh pihak tersebut dalam keputusan. Jadi ini ketentuannya ya yang mengikat. Baik, kita coba ada 1 slide lagi ya. Mana ya slide ini? Daftar hitam ya. Jadi ada kebetulan saat ini APIP berkonsultasi di bagian hukum bagaimana menyikapi persoalan ini. Jadi ada LSM yang membuat laporan ya LSM ini. Nah, ini saya memberikan opini ya ataupun tanggapan ataupun pertimbangan hukumnya ya.
Dengan hukumnya ada anggapan bahwa ada CP pilar ya, contoh. Nah, ada keputusan pengguna anggaran ya, Dinas Bina Marga Sumber Daya Air ya, Bina Marga menetapkan CP ini masa sanksinya ya tanggal 18 Juli sampai 2023 sampai 18 Juli 2024. Pemilihan penyedia dan penandatangan kontrak sebelum penayangan ya. Jadi nanti kita lihat coba ya. Ini penyedia prosesnya pengadaan langsung. Bentuk kontraknya SPK. Pokja menetapkan penyedia, Pokja ya, penyedia pengadaan karena dia di bawah 200 dalam status daftar hitam sebelum penayangan. Pejabat penandatangan kontrak dalam hal ini PPK menetapkan kontrak ya, sebelum penayangan ya, sebelum penayangan di portal KPP. Ini aturannya. Nah, begitu dianalisis ternyata penyampaian penawaran itu sebenarnya sudah harus penyedia menyampaikan apakah penyedia tersebut di kualifikasinya itu data kualifikasi tidak sedang dikenakan daftar hitam. Jadi atau yang bertindak untuk atas nama tidak sedang menjalani daftar hitam. Dalam pembuatan berita acara hasil pemilihan, ya, pejabat pengadaan membuat berita acara, ya, penetapan SPBJ, ya. Pejabat pengadaan menyampaikan berita acara SPBJ kepada pejabat penandatangan kontrak. Nah, aturan kualifikasi ya, kalau kualifikasi dan legalitas media, badan usaha tidak kena sanksi data hitam. Jadi, ketika dia mengisi di kualifikasi, data kualifikasi di SPSE, LPSE, itu memang harus di formnya itu sudah ada sebenarnya di formnya ketika kita mendaftar ya, di Fakta Integritas itu sudah ada yang tercantum di dalamnya ya, termasuk juga data isi kualifikasi ya, langsung. Nah, termasuk juga dalam hal pemilihan pengadaan langsung ya, mengundang yang mampu calon penyedia menyampaikan penawaran administrasi. Nah, ini calon penyedia ini penawar administrasi dan kualifikasi ya. Ternyata dia menyampaikan tidak benar gitu. Nah, pada saat pejabat pengadaan melakukan evaluasi dokumen penawaran dan data kualifikasi ya setelah koreksi semantik ya evaluasi administrasi dan teknik. Evaluasi kualifikasi. Nah, pada saat pendataan kontrak ini ya tentu ini kan item ya rapat persiapan pendataan kontrak. Finalisasi, perubahan waktu, rencana, kontrak kelengkapan, dan sebagainya. Hal-hal yang diklarifikasi. Pada saat pendanaan kontrak ya, ketentuannya ya telah disahkan. Pendanaan kontrak paling lama 14 hari sebelum setelah terbit SPBJ kecuali DIPA belum disahkan. Nah, pemutusan kontrak oleh pejabat pendanaan kontrak. Penyedia terbukti dikenakan sanksi daftar hitam. Jadi dia terbukti ya, dikenakan sanksi daftar hitam sebelum penandatangan kontrak. Ya, jadi pemutusan kontrak itu sebelum penandatangan kontrak terbukti dikenakan sanksi ya. Ya langsung diputus sebelum penandatangan kontrak. Nah di pasal ini ya di setiap keputusan ini mengikat sejak diumumkan atau diterimanya keputusan oleh pihak dalam keputusan. Dalam hal perbedaan waktu oleh penerima keputusan, daya mengikatnya itu keputusan yaitu sejak diterima. Dalam hal perbedaan waktu, untuk pasal 60 ini ayat 1 ayat 2
dalam hal perbedaan waktu penerimaan atau pengiriman, ya, mengikatnya adalah keputusan berdasarkan pada bukti penerimaan yang dimiliki oleh penerima keputusan. Ya, ini, jadi dia mengikat gitu sejak diumumkan atau diterimanya keputusan oleh penerima keputusan. Gitu. Kalau ada perbedaan waktu, berarti daya mengikatnya adalah keputusan tersebut sudah diterima. Ya, jadi sebenarnya TP Pilar ini ya. Jadi sebenarnya kalau untuk menetapkan penyedia, ya, baik itu pengadaan langsung ataupun melalui Pokja, itu sudah ada alert ya, sudah ada warning atau notifikasi, sudah ada notifikasi yang memberikan warning kepada pejabat pengadaan atau Pokja bahwa yang bersangkutan masuk daftar hitam, ya, masuk daftar hitam. Namun belum ya, ketika belum ditayangkan di portal KPP maka belum bisa instrumen ataupun notifikasi itu belum nampak ya. Nah, ini jadi penetapan penyedia ini ternyata sebelum 27 Desember ini baik penetapan maupun pendataan kontrak ya gitu. Jadi itu mari kita lihat di portal ini dengan nama perusahaan ini ya. Baik, kita contohkan tentu ya. Oke. Oke, kelihatan ya, lihat belum ya? Belum Pak, lagi proses. Kelihatan Pak. Nah, jadi ini ya, kita coba ya masuk di portal LKPP ya. Kita ketik saja daftar hitam. Daftar hitam. Nasional misalnya. Karena ada sini ya. Kita masuk ini. Langsung klik Inaprok ya. Sebesar-besar lagi. Klik Inaprok. Nah, daftar hitam. Klik daftar hitam. Muncul ya. Nah, bagaimana kita ingin mengetahui apakah penyedia itu daftar hitam? Kita sisa masukkan saja nama penyediaannya. Nah, ini sudah ada ya, Pilar Ronua. Ini contoh ya, contoh yang ini di Kendari nih. Berlaku sejak 18 Juli 2023 sampai 18 Juli 2024. Kemungkinan ini sanksinya dia karena mungkin diputus ya. Status tayang. Tanggal tayangnya ya, antara Juli ya. Juni, Juli, bulan 7 ya. Juli, September, berarti ada Agustus. Jadi Agustus, Juli, Agustus, bulan 8, baru bulan 9 lah ditayang. Nah, kenyataannya adalah pejabat pengadaan menetapkan CP ini untuk pekerjaan lain ya, untuk pekerjaan lain sebelum tanggal tayang. Tapi di masa 18 Juli nih. Di atas 18. Termasuk juga ya, PPK, pejabat penandatangan kontrak ya, dalam hal ini pejabat pengumpul komitmen menandatangani kontrak di tanggal 25 Juli. Berarti kan masih masa berlaku sanksi. Nah, menurut ketentuan, ya ini kan kadang ini pengguna anggaran terlambat ini. Menurut ketentuan adalah bahwa
sejak diumumkan, ditayangkan, karena tidak mungkin ya PPK ini menyurati seluruh kabupaten yang ada di Indonesia, kabupaten, kota, atau provinsi. Maka instrumennya adalah sejak ditayangkan. Nah, peristiwanya adalah Pilar One Way Raya ini, Pilar One Way Raya sejak 18 Juli ditetapkan oleh keputusan pengguna anggaran, ya, di upload di daftar hitam ini. Nah, namun karena jangkauan pengguna anggaran untuk membagikan atau mengirimkan surat di seluruh kabupaten kota se-Indonesia, maka instrumen yang dipakai ya adalah Inaprok ini, ya, daftar hitam. Nah, hanya saja pengguna anggaran terlambat menayangkan ini. Harusnya sejak ditetapkan ya sudah dia berapa hari, 1-2 hari dia tayangkan. Namun tidak di ini SK penetapan ini ada. Itu. Jadi bagaimana sikap PPK dengan pejabat penganggaran? Berarti sah ya sampai pekerjaan itu selesai untuk pelaksanaan kontrak. Bagaimana pejabat penganggaran? Ya, pejabat penganggaran sah untuk menetapkan sebagai apa ya? Mengumumkan sebagai penyedia, menetapkan, termasuk mengirimkan berita acara hasil pemilihan pengadaan langsung. Karena apa? Di sistem di SPSE, begitu kita klik penetapan penyedia, pasti akan diberikan notifikasi oleh SPSE ya bahwa perusahaan tersebut daftar hitam. Jadi karena terlambat tayangnya oleh PA ini, sekalipun ada penetapannya, maka ya tetap berjalan kontraknya dan penetapan penyedia ya. Penetapan penyedia di atas tanggal ini. Di atas tanggal 18 Juli termasuk juga penandatangan kontraknya. Tetap sah. Ya. Sekalipun dalam SK wali kota, SK PA ini 18 Juli. Nah, bagaimana kedudukan ini? Ini harus kembali disanksi daftar hitam karena menyampaikan kualifikasi administrasi ya tidak jujur. Ini tetap daftar hitam. Karena dalam ketentuannya dia harus menyatakan bahwa tidak dalam sanksi daftar hitam. Ini pelanggaran ini. Penyedia tidak melaksanakan kontrak, tidak melaksanakan kerja atau pemutusan kontrak, ini jelas pelanggarannya. Ini penetapan ini. Tanggal 14. Tanggal tayangnya ini. Nah, ini harus disanksi kembali karena tidak menyampaikan dia dalam daftar hitam. Namun ketika pekerjaannya sedang berjalan, sudah dia tetap jalan sampai selesai pekerjaannya. Namun jangan lupa tetap disanksi daftar hitam. Ya. Karena kenapa? Karena menyampaikan dokumen ini 2 tahun ini harusnya PT Pilar ya, 2 tahun. Sebagaimana ketentuan bahwa kalau menyampaikan dokumen palsu, keterangan palsu tidak benar untuk memenuhi persyaratan, maka kita kembali pada aturan. Dia 2 tahun nih, harus 2 tahun dikena sanksi karena menyampaikan dokumen kualifikasi tidak benar. Ya, jadi itu. Jadi berlakunya sejak kapan? Sejak diumumkan untuk peristiwa ini. Sejak diumumkan. Ini ya. Jadi sejak diumumkan ini atau diterima keputusan. Tapi kan setiap pokja pemilihan PPK tidak bisa. Tapi baik bagi PPK ya, sebelum menetapkan ya, untuk mengecek lagi daftar hitamnya. Karena yang punya instrumen memberikan notifikasi atau peringatan itu adalah di SPSE pada saat menetapkan pemenang atau menetapkan penyedia. Bukan pada saat menandatangani kontrak karena belum ada instrumennya. Demikian penjelasan saya serahkan kepada moderator. Oh, baik Pak. Terima kasih banyak Pak atas pemaparannya. Materi pada malam hari ini dengan judul keberlakuan sanksi daftar hitam. Bapak Ibu sekalian, kita buka sesi tanya jawab pada malam hari ini.
mengenai materi keberlakuan sanksi daftar hitam, bisa raise hand ataupun menuliskan pertanyaan melalui kolom chat. Silakan Bapak Ibu, atau yang bisa langsung open mic yang mau berdiskusi langsung sama narasumber kita pada malam hari ini. Pak Aji, Pak Dimas, Bu Eka, ataupun Pak Edi, ada yang mau didiskusikan kepada narasumber kita? Mengenai sanksi daftar hitam pada malam hari ini. Bagaimana Pak? Apa sudah jelas mungkin? Ya, saya kira sudah jelas ya penjelasannya. Jadi sanksi daftar hitam itu sejak diumumkan atau diterimanya keputusan sanksi daftar hitam sekalipun tanggalnya tanggal 18 Juli, namun yang berlaku pada diumumkan atau diterimanya itu tentang sanksi daftar hitam. Demikian. Oh, baik. Mungkin sekian materi pada malam hari ini. Terima kasih banyak kepada pemateri kita Pak Kurniawan untuk materinya pada malam hari ini. Materi keberlakuan sanksi daftar hitam. Mungkin kita tutup saja dan kita akan kembali lagi besok hari untuk materi berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.